Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azahra. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas prakarya tentang perencanaan usaha. Perencanaan usaha yang saya pilih adalah membuat kreasi pot bunga dari botol bekas. Adapun dalam perencanaan usaha ada bagian-bagiannya, di antaranya adalah 1. Ada analisis SWOT. Yang kedua ada sumber daya usaha. Yang ketiga ADM dan pemasaran. Dan yang terakhir ada menentukan laba. Oke, check it out. Yang pertama ada analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT ini ada 4 bagian, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan yang terakhir ada ancaman. Kekuatan kreasi pot bunga dari botol bekas. Yang pertama adalah bahan murah atau bahan yang nyaris gratis. Yang kedua ada memberikan nilai lebih bagi pencinta lingkungan. Yang ketiga ada bisa dengan mudah didaur ulang menjadi jenis produk limbah plastik lainnya. Dan yang kedua ada kelemahan. Kelemahan kreasi pot bunga dari botol bekas adalah bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama. Yang kedua, sensitif terhadap zat-zat kimia. Yang ketiga, ada warna mudah pudar apabila sering terpapar sinar matahari. Dan yang terakhir, ada kesempatan. Kesempatan dalam kreasi pot bunga dari botol bekas ini adalah meningkatkan isu global warming atau daur ulang plastik di kalangan masyarakat. Dan yang kedua ada dukungan pemerintah untuk mendaur ulang limbah plastik. Dan yang terakhir ada ancaman. Ancaman dalam perencanaan usaha ini ada produk kompetitor yang cenderung lebih menarik. Yang selanjutnya atau yang kedua ada sumber daya usaha. Di dalam sumber daya usaha ini ada 5 bagian: man, money, material, market, dan cara kerja. Yang pertama ada man, yaitu bagian produksi membutuhkan 6 orang, bagian pemasaran membutuhkan 3 orang, dan bagian keuangan membutuhkan 1 orang. Jadi kira-kira kami membutuhkan 10 orang untuk sumber daya usaha. Yang kedua ada money, yaitu modal yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk adalah 45.000. Yang ketiga ada material. Material yang kami butuhkan adalah botol minuman plastik bekas atau bisa menggunakan botol bekas Sprite. Yang kedua ada lem, gunting atau cutter, CD atau kaset, dan yang terakhir cat pilox. Keempat ada market. Kreasi pot bunga dari botol bekas ini akan dipasarkan di pasar tradisional, tempat kerajinan, atau saat ada pameran seni. Yang kelima ada cara kerja. Kami menggunakan cara manual atau menggunakan tangan. Dengan tahapan yang pertama, kami menyiapkan terlebih dahulu botol Sprite ukuran 250 ml dan kaset CD bekas. Yang kedua, potong botol dibagi menjadi 2 bagian secara bergelombang di bagian tengahnya untuk menambah nilai estetika. Yang ketiga, bagian dasar dan ujung botol diberikan lem perekat untuk merekatkan dengan kaset CD. Yang keempat, ada beri lilin pada ujung sisinya untuk bagian yang tidak tertutup. Yang kelima, setelah lemnya kering dan merekat dengan sempurna, berilah pilox pada permukaannya hingga warnanya merata. Yang selanjutnya ada ADM, mencatat penyelenggaraan produksi. Yang pertama ada teknik, menggunakan teknik memotong dan menempel. Yang kedua, tahapan proses kami dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pembahanan. Kami mengumpulkan semua bahan seperti botol bekas, pilox, dan CD. Yang selanjutnya ada tahap pembuatan. Tahap pembuatannya pertama-tama potong botol secara bergelombang di tengahnya dan dipotong menggunakan cutter dan dirapihkan oleh pelapis lilin. Selanjutnya ditempelkan CD ke bagian bawah botol setelah kering, lalu diwarnai dengan pilox berwarna gold atau silver agar berkesan mewah. Yang selanjutnya ada tahap finishing.
sebelum dikemas, barang dicek dulu kelayakan barangnya. Yang selanjutnya ada tahap pengemasan. Ini merupakan tahap terakhir. Kami menggunakan desain kemasan yang menggunakan mika transparan yang kuat agar menjaga kualitas dari barangnya dan menarik perhatian pembeli pada saat melihat barang tersebut karena terlihat dari luar. Juga agar mempercantik diberi hiasan pita di atasnya. Yang selanjutnya anggaran produksi. Ada biaya tetap yaitu gaji ditambah uang sewa, gaji sebanyak 360.000 dan uang sewa 40.000. Jadi totalnya ada 400.000. Biaya variabelnya ada botol seharga gratis, kaset 5 pieces ada 5.000, pilox ada 20.000, lem 8.000, lilin ada 3.000, dan biaya lain-lainnya 9.000. Maka total dari biaya variabelnya adalah 45.000. Maka 45.000 tadi dibagi 5 sama dengan 9.000 per pieces. Maka total biayanya 400.000 biaya tetap ditambah 45.000 biaya variabel sama dengan 445.000. Yang selanjutnya adalah gaji karyawan. Satu karyawan mendapatkan upah sebesar 36.000 per bulan. Ada 10 karyawan yang bekerja, maka 36.000 dikali 10 sama dengan 360.000. Karyawan bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Yang selanjutnya adalah lokasi usaha. Lokasi usaha yang akan kita gunakan adalah pasar kaget karena cukup strategis untuk berjualan atau juga pada pameran-pameran seni lainnya. Dan yang selanjutnya ada harga jual. Harga jual yang ditawarkan cukup murah untuk semua kalangan. Yang selanjutnya ada teknik pemasaran. Kami menggunakan 3 teknik. Yang pertama, pemasaran di pasar, yang kedua, sistem pameran, dan yang terakhir, sistem pemesanan. Dan yang selanjutnya adalah menghitung break-even point atau menganalisis break-even point. Tadi sudah diketahui ada fixed cost sebanyak 400.000, variable cost sebanyak 9.000, dan price sebanyak 10.000, dan kami ingin mendapatkan laba sebanyak 500.000. Dan yang harus kita hitung adalah margin kontribusi, break even point unit, break even point rupiah, dan unit laba. Yang pertama menghitung margin kontribusi terlebih dahulu dengan rumus price dikurangi variable cost, yaitu 10.000 dikurangi 9.000 hasilnya 1.000. Dan break even point unit dengan rumus variable cost dibagi margins, yaitu 400.000 dibagi 1.000 hasilnya 100 unit. Break even point rupiah dengan rumus price dikali break even point unit atau 10.000 dikali 400.000 maksudnya 10.000 dikali 400 sama dengan 4 juta. Dan unit laba dengan rumus laba dibagi margins ditambah break even point unit yaitu 500.000 dibagi 1.000 dan ditambah break even point unit yaitu sebesar 400, maka hasilnya 900 unit.